Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misra. Di sini saya akan menyampaikan tentang penanganan pasien DM dengan hiperglikemi. Kita ketahui sendiri di mana DM itu adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan karena adanya peningkatan kadar glukosa darah akibat defisiensi insulin atau resistensi insulin. Kemudian untuk yang hiperglikemi itu merupakan keadaan peningkatan kadar glukosa darah dari rentang kadar puasa normalnya itu 80 sampai 90 mg per dl darah. Kemudian yang untuk tidak puasanya itu normalnya sekitar 140 sampai 160 mg per 100 ml darah. Kemudian hiperglikemi dapat disebabkan defisiensi insulin yang dapat disebabkan oleh proses autoimun, kerja pankreas yang berlebih, dan herediter. Insulin yang menurun mengakibatkan glukosa sedikit yang masuk ke dalam sel. Hal itu bisa menyebabkan lemas dengan kadar glukosa darah meningkat. Kemudian sini untuk penanganannya. Penanganannya ada 3. Yang pertama itu ada diet, latihan jasmani, kemudian untuk obat. Nah, untuk obatnya ini ada 2, ada obat oral sama terapi insulin. Kemudian di sini untuk yang dietnya itu diet dengan komposisi makanan di mana karbohidratnya itu 60 sampai 70%, protein 10 sampai 15%, lemaknya itu 20 sampai 25%. Kemudian jumlah kebutuhan kalori per hari yaitu sekitar 1100 sampai 2300 kcal. Kemudian untuk laki-laki itu 30 kcal per kilogram berat badan, dan untuk perempuan itu 25 kcal per kilogram berat badan. Nah, untuk latihan jasmani, manfaat dari latihan jasmani itu sendiri, yang pertama menurunkan kadar glukosa darah, mengurangi resistensi insulin, dan meningkatkan sensitivitas insulin. Kemudian menurunkan berat badan, mencegah kegemukan, kemudian mengurangi kemungkinan terjadinya komplikasi gangguan lipid darah, peningkatan tekanan darah, dan hiperkoagulasi darah. Kemudian di sini ada obat hiperglikemi. Untuk yang oralnya itu sendiri ada sulfonilurea, ada biguanid, ada repaklinid, kemudian ada netlilinid. Kemudian biasanya di rumah sakit itu digunakan terapi insulin. Di sini ada beberapa terapi insulin. Yang pertama itu insulin reaksi pendek. Itu disebut sebagai clear insulin. Jenis obat insulin ini memiliki sifat transparan dan mulai bekerja dalam tubuh dalam waktu 30 menit sejak masuk ke dalam tubuh. Obat insulin ini bekerja secara maksimal 1 sampai 3 jam dalam aliran darah penderita tersebut. Kemudian insulin reaksi panjang merupakan jenis yang mulai bekerja 1 sampai 2 jam setelah disuntikan ke dalam tubuh seseorang. Tetapi obat ini tidak memiliki reaksi puncak, sehingga bekerja secara stabil dalam waktu yang lama, yaitu 24 sampai 36 jam dalam tubuh penderita. Contohnya itu seperti Lavemir dan Lantus. Kemudian jenis insulin reaksi menengah itu merupakan insulin yang mulai efektif bekerja menurunkan kadar gula darah sejak 1 sampai 2 jam setelah disuntikan ke dalam tubuh. Obat ini bekerja secara maksimal selama 6 sampai 10 jam dan berakhir setelah 10 sampai 16 jam setelahnya. Contohnya itu seperti Humulin M3 dan Hipurin dan Insuman. Kemudian yang terakhir itu insulin reaksi cepat yang bekerja 5 sampai 15 menit. Ini yang biasa digunakan di rumah sakit. Insulin ini bekerjanya 5 sampai 15 menit setelah masuk ke dalam tubuh. Ia memiliki tingkat reaksi maksimal selama 30 sampai 90 menit.
dan pengaruhnya akan segera menghilang setelah 3-5 jam setelahnya. Kemudian contohnya itu ada Lispro, ada Novorapid, dan Velocilin. Yang sering kita gunakan di rumah sakit yaitu ada Novorapid. Dia biasa digunakannya disuntikannya di lengan atas bagian luar dan di bagian perut, 2 jari di bawah pusat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.